بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwan fi din azakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya, sebagaimana nikmat Allah pun tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kita rasakan. Baik itu nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal akidah yang sahihah, manhaj yang sahih, dan dakwah yang hak. Yang semua itu merupakan kenikmatan yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya. Dan juga Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Amin, Langga-Langga. Setelah itu kita lanjutkan dengan majlis ta'lim yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama, lalu direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab yang kedua, bab yang menerangkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan an-nikah. Dan insyaallah di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita lanjut ke bab yang ketiga. Berkata al-muallif, al-babu tsalitsu fil khul'i. Bab yang ketiga membahas tentang khulu'. Dan ini adalah pembahasan yang juga penting dipelajari dan dipahami oleh yang sudah berkeluarga. Yaitu bab tentang khulu'. Wa fihi mas'alatan, di dalam bab ini terdiri dari dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Makna dari kata khulu' dan dalil tentang disyariatkannya. Dan disyariatkan di sini bukan berarti kalau kita tidak lakukan kita berdosa. Ya kan? Tapi maksudnya di sini ada aturannya dalam syariat. Nah, ada aturannya di dalam syariat. Al-alifu bagian A. Bagian A, ta'riful khulu'. Definisi al-khulu'. Al-khulu'u lughatan ma'khudun min khal'i taubi. Al-khulu'u secara bahasa itu diambil dari kata khal'i taub, melepas pakaian. Ya.
Juga seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tursina, Buqatum Mubarakah. Allah mengatakan ikhla' na'laika, lepaslah kedua sandalmu. Nah, itu makna al-khulu' secara bahasa. Ini melepas pakaian. Ya. Lianna kullam minaz zawjaini libasun lil akhar, karena setiap dari suami istri itu merupakan pakaian bagi yang lain. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yakni istri-istri kalian, libasul lakum, itu adalah pakaian bagi kalian. Ya. Pakaian bagi kalian. Wa antum, dan kalian juga libasul lahun, merupakan pakaian bagi mereka. Saling menutupi aib, saling menutupi aurat, saling menutupi kekurangan-kekurangan. Ya. Jadi pasangan itu bagaikan pakaian bagi kita. Dialah yang menjaga aib kita. Nah, dan kita sebagai pakaian bagi pasangan kita, bagi istri, kitalah yang menjaga aibnya, kekurangannya. Sehingga kita tidak bongkar, tidak sampaikan kepada orang lain, dan sebagainya. Nah, ini al-khul'u secara lughah, secara bahasa. Diambil dari kata khal'it thawb, melepas pakaian. Nah, wa syar'an, adapun secara syariat, al-khul' secara syar'i atau istilah syariat adalah furqatun tajri baina zawjaini ala 'iwadin tadfa'uhu al-mar'atu li zawjiha bi alfazin makhsusatin. Khulu' secara istilah syariat adalah furqah, perpisahan. Ya. Tajri baina zawjain, yang terjadi di antara suami istri. Nah, jadi ini mungkin terjadi dalam satu keluarga. Terjadi furqah, perpisahan. Ya, walaupun niat awal seorang laki-laki menikahi seorang wanita adalah agar keluarga mereka harmonis, langgeng-langgeng saja. Tapi ya, kadang-kadang ada permasalahan dan perkara yang kemudian mengharuskan mereka berpisah. Jadi perpisahan antara suami istri ala 'iwadin tadfa'uhu al-mar'ah li zawjiha, yaitu dengan seorang wanita ataukah istri menyerahkan iwad, barang, dalam hal ini mahar, yang pernah diberikan oleh suaminya kepada dia. Ya, dia kembalikan mahar itu kepada suaminya. Nah, karena itu ada kaitannya dengan pembahasan yang sudah lewat, ya kan, bahwa mahar itu adalah hak mutlak istri. Tidak boleh diambil oleh walinya, tidak boleh diambil oleh bapaknya, oleh saudara laki-lakinya, omnya, dan sebagainya. Itu adalah milik dia. Karena seperti ini, kalau terjadi khulu', dia harus kembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya sebagai ganti dirinya. Bi alfadhin maksud, dengan lafaz yang khusus. Ya. Apakah dia panggil daeng atau mas atau apa saja kepada suaminya. Daeng, ini maharmu yang pernah kamu berikan kepadaku, saya kembalikan. Ya. Ini sebagai pengganti diri saya. Itu menunjukkan bahwa dia sudah minta khulu'. Dalam bahasa hukum di negara kita, gugat cerai, ya. Gugat cerai. Kalau cerai itu dari pihak laki-laki. Kalau gugat cerai berarti dari wanita. Wanita yang minta. Bahasa syariatnya khulu'. Jadi khulu' itu adalah permintaan seorang wanita untuk dipisahkan dengan suaminya.
Mungkin dia sudah tidak bisa hidup bersama dengan suaminya, tidak bisa sabar lagi hidup bersama suaminya. Nah, ini bagian A, definisi khulu'. Al-ba bagian B, masyru'iyatul khul'i, disyariatkannya khulu'. Nah, dan sebelum kita lanjutkan, ada ungkapan dari Ibnu Hazm rahimahullah, seorang alim dari negeri Andalusia. Naam, penulis kitab Al-Muhalla. Ya, ini puluhan jilid kitab Al-Muhalla. Dan cetakan pertama itu dibakar oleh orang-orang kafir ketika terjadi peperangan. Lalu beliau tulis ulang, ya, kitab itu. Diberi judul yang sama, Al-Muhalla. Dan tulisan yang kedua itu sama dengan tulisan yang pertama, tidak ada bedanya. Jadi komanya, titiknya itu sama persis, tidak ada bedanya, karena beliau menulis kitab sesuai dengan hafalannya, dan hafalannya luar biasa kuatnya. Nah, beliau mengatakan di dalam mendefinisikan al-khulu', wa huwa al-iftida'u idza karihatil mar'atu zawjaha wa khafat alla tufiyahu haqqahu. Jadi khulu' itu adalah al-iftida', tebusan. Ya. Tebusan yang diberikan oleh istri kepada suaminya, dan tebusannya tadi itu maharnya, ya, mahar. Idza karihatil mar'atu zawjaha, apabila seorang istri tidak suka lagi kepada suaminya. Ya. Seorang istri sudah tidak suka kepada suaminya, maka dia tebus dirinya dengan cara mengembalikan mahar. Wa khafat alla tufiyahu haqqahu, dan dia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya. Kalau tetap hidup bersama, dia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya, tidak bisa melayani suaminya, ya, karena sudah tidak ada rasa cinta sama sekali. Justru kebencian yang ada, benci melihat suaminya, jengkel melihat suaminya. Nah, maka seorang wanita boleh menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang pernah dia terima dari suaminya sebagai pengganti dirinya. Nah, kemudian al-ba bagian B, masyru'iyatul khulu', disyariatkannya khulu'. Al-khulu'u masyru'un. Khulu' itu disyariatkan, dalam arti bahwa ada aturannya dalam syariat. Ya. Nah, ada aturannya di dalam syariat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junah 'alaihima fima iftadat bih. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir. Keduanya di sini adalah suami istri. Apabila kalian khawatir suami istri tersebut tidak mampu lagi menegakkan hukum-hukum Allah, dalam arti bahwa tidak lagi, ya, rumah tangga itu harmonis. Naam, hak suami tidak lagi ditunaikan oleh istri, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk dipisah fi maftadat bih, di dalam apa-apa yang istri itu berikan tebusan kepada suaminya sebagai ganti dirinya. Nah, yaitu dia mengembalikan mahar yang pernah dia terima dari suaminya. Itu cara melakukan khulu', ya.
Jadi bukan semata-mata mengatakan kepada suaminya, ya ceraikan saja saya, ya, ceraikan mak, ya. Tapi Anda kembalikan mahar itu. Nah, Anda kembalikan mahar itu supaya suami tahu betul bahwa Anda ingin pisah dengannya. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Adapun dari hadis, kata al-muallif, wali hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabiti ibni Qaisin atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibnu Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Dalil dari hadis yaitu hadis dari Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan annam ra'ata Thabit bin Qais, bahwa istri dari Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini mendapatkan berita gembira termasuk penghuni surga. Ya, Thabit bin Qais. Nah, istri beliau ini ada dua kemungkinan, apakah namanya itu adalah Jamilah bintu Salul, ya, atau Habibah bintu Sahal, ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan, Jamilah bintu Salul ataukah Habibah bintu Sahal. Nah, istri beliau atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Thabit bin Qais. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, ini suaminya yang dia ceritakan. Thabit bin Qais itu ma'atibu alaihi fi khuluqin, saya tidak mencela akhlaknya. Ini kalau dari sisi akhlak, akhlaknya bagus, saya tidak cela dia dari sisi akhlak. Waladinin, tidak pula agamanya. Jadi aku tidak mencela akhlaknya, juga tidak mencela agamanya. Berarti sahabat ini akhlaknya bagus, agamanya juga bagus, rajin beribadah. Walakinni akrahul kufra fil Islam, akan tetapi saya khawatir saya melakukan kekufuran dalam Islam, yakni kufran al-ashir. Ya. Kufran al-ashir, yakni tidak tahu balas budi kepada suami, berbuat baik kepada suami, berbakti kepada suami. Itu istri yang dikatakan kufur ashir. Suaminya sudah berbuat baik, memberikan nafkah, tapi dia tidak pandai bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Nah, kata istri dari Thabit bin Qais, saya khawatir kalau saya hidup bersama dia terus-menerus, saya tidak bisa memenuhi hak dia. Saya akan melakukan dosa. Ya. Naam. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain itu diterangkan oleh istri Thabit bin Qais ini bahwa ya, kepalaku dan kepalanya tidak pernah terkumpul dalam satu bantal. Ya, tidak mau tidur bersama. Dan kalau aku lihat wajahnya, aku hendak meludahinya. Subhanallah. Ya. Nah, sangat jengkel melihat penampilan secara zahir suaminya. Ya. Berarti yang dipermasalahkan oleh istri beliau adalah dari penampilan secara zahir. Ya. Dari bentuk tubuhnya, mungkin warna kulitnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya, istri Thabit bin Qais ini
melaporkan diri beliau kepada Rasulullah SAW, bukan dalam perkara akhlak, bukan dalam perkara agama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri Thabit bin Qais, "Ataruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu sudah kembalikan kebunnya? Berarti yang menjadi mahar untuknya adalah kebun, ya. Maharnya kebun. Apakah kamu sudah kembalikan kebunnya? Qalat na'am. Jamilah bintu Salul atau Habibah bintu Sahal mengatakan, "Na'am, iya. Aku telah kembalikan ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thabit bin Qais, "Iqbalil hadiqah." Terima kebunmu, ya. Terima kembali kebunmu, wa talikha takliqatan, dan talaklah dia. Ya, ceraikan dia. Nah, tanpa bertanya kepada Thabit bin Qais, apakah kamu masih cinta kepada istrimu? Karena dalam riwayat itu diceritakan Thabit bin Qais sangat cinta kepada istrinya. Bahkan beliau menangis, ya, menangis di hadapan Rasulullah tatkala istrinya minta khulu dari dia. Nah, tapi ini adalah haknya istri, ya kan? Jadi khulu itu adalah hak istri. Begitu dia kembalikan maharnya kepada suaminya, walaupun suaminya masih suka, masih cinta kepada dia, kalau mahar sudah dikembalikan, tidak bisa lagi. Tidak bisa dipertahankan. Ya. Bagaimana kalau istri sudah tidak suka? Khawatir kalau hidup bersama, dia tidak bisa menunaikan hak, ya, suaminya. Tidak bisa melayani suaminya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini permasalahan yang pertama. Definisi al-khulu' lughatan wa syar'an, kemudian dalil tentang disyariatkannya al-khulu'. Kemudian permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Permasalahan kedua yaitu hukum-hukum yang terkait dengan khulu'. Jadi ada hukum-hukum yang harus kita pahami dan harus kita ketahui yang terkait dengan khulu'. Apabila seorang istri minta diceraikan oleh suaminya, itu ada hukum-hukum yang terkait dengan itu. Wal hikmatu minhu, dan hikmah dari adanya khulu'. Apa kira-kira hikmahnya? Nah, ketika Allah terangkan dan kemudian Allah tetapkan, itu berarti ada hikmah di balik itu. Ya. Karena semua pensyariatan yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Ya. Ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak, yang harus kita yakini bahwa semua ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmah. Al-alifu bagian A, ahkamul khul'i. Hukum-hukum terkait dengan khulu'. Tatalakhasu ahkamul khul'i fil ati. Dirangkum dan disimpulkan hukum-hukum khulu' sebagai berikut. Ya. Yang pertama, annal khul'a jaizun. Bahwa yang namanya khulu' ini boleh. Ya. Hukumnya boleh. Nah, li su'il isyrati bainaz zawjain, karena buruknya dan jeleknya pergaulan di antara suami istri. Kalau pergaulan suami istri itu baik-baik saja, tidak mungkin terjadi khulu', ya kan? Itu mesti ada permasalahan yang terjadi di dalamnya. Su'il isyrah, jeleknya isyrah, pergaulan di antara suami istri. Wala yaqa'u illa bi'iwadin maliyin tafriduhu zawjatu lizauj. Dan khulu' ini tidak terjadi kecuali dengan memberikan harta. Ya, jadi seorang istri memberikan harta kepada suaminya, harta yang pernah diberikan oleh suami berupa mahar. Seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi, yang barusan lewat.
Ya. Naam, terhadap Jamilah bintu Salul ataukah Habibah bintu Sahal, Rasulullah bertanya kepada dia, apakah kamu sudah kembalikan kebun suamimu? Kata dia, sudah ya Rasulullah. Maka dengan dikembalikannya mahar, itu menunjukkan khulu' telah terjadi. Ya, khulu' telah terjadi. Walaupun suami tidak setuju. Ya, walaupun suami tidak setuju. Tapi ini adalah haknya istri. Ya, haknya istri. Maka tetap jatuh khulu'. Nah, ketika istri menyerahkan mahar kepada suaminya. Nah, jadi kalau maharnya tambak, ya dikembalikan tambaknya, ya kan? Nah, yang masalah kalau maharnya binatang atau hewan, kalau sudah dipotong, bagaimana kembalinya itu? Ya. Nah, tapi kalau emas, tanah, atau sawah atau tambak kan gampang ya. Nah, yang kedua, hukum yang kedua. La yaqa'u min ghairi zaujati rasyidah. Khulu' ini tidak terjadi dari selain istri yang rasyidah, yang terbimbing. Ini kalau istrinya itu kurang normal, ya, bukan wanita yang normal begitu, walaupun dia meminta khulu' tidak sah khulu'nya. Jadi harus wanita yang normal, ya. Jadi wanita atau istri yang memang tahu permasalahan, ya, naam, akal sehat dan lain sebagainya, kemudian minta khulu', maka ini terjadi khulu'. Lianna ghairar rasyidah la tamliku tasarrufa li naqsil ahliyah. Karena wanita yang tidak terbimbing, ya, yang kurang akal, la tamliku tasarruf li naqsil ahliyah. Dia itu tidak bisa memiliki tasarruf, yakni mungkin ngurus dirinya sendiri tidak mampu begitu. Ya, apalagi mengurus suami. Ya. Dia tidak ahli dalam hal itu. Nah, tidak ahli dalam hal itu. Maka tidak terjadi khulu' apabila istrinya itu seperti itu keadaannya. Ya. Ya mungkin dulu dia menikahi wanita itu hanya dengan dasar kasihan, ya kan? Naam, melihat keadaannya. Tapi kemudian setelah itu berjalan waktu, istrinya minta khulu', maka tidak diterima, ya. Tidak sah, tidak terjadi. Nah, yang ketiga, idza khala'a ar-rajulu imra'atahu malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha wa lam yabqa liz-zawji 'alaiha min sultanin wala raj'ata lahu 'alaiha. Idza khala'a ar-rajul imra'atahu, apabila seorang laki-laki sudah menerima khulu' dari istrinya, dalam arti bahwa mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya dia sudah terima kembali, ya kan? Sudah ada di tangan. Malakatil mar'atu bidzalika amru nafsiha, maka istrinya ketika itu dia sudah memiliki dirinya sendiri. Kalau selama ini dikuasai oleh suaminya, dimiliki oleh suaminya, tapi ketika dia kembalikan maharnya, dia sendiri yang memiliki dirinya. Artinya sudah tidak dikuasai oleh suaminya, ya. Sudah tidak dikuasai lagi oleh suaminya, sehingga suaminya tidak berhak mengatur dia, menyuruh dia dan lain sebagainya. Ya. Walam yabqa lizawji 'alaiha min sultan, dan suami tidak lagi menguasai istri yang sudah mengembalikan mahar. Wala raj'ah lahu 'alaiha, dan suami tidak punya hak untuk rujuk kepada istrinya yang minta khulu'. Ya, beda dengan talak, ada talak raj'i. Tapi kalau khulu' tidak ada khulu' raj'i. Ya, kalau khulu' ya khulu'. Ya kan? Nah, maka tatkala seorang istri sudah mengembalikan maharnya kepada suaminya, maka wanita ini sudah menguasai dirinya sendiri, memiliki dirinya sendiri. Tidak lagi dikuasai oleh sang suami tadi, ya.
dan suami tidak punya hak untuk rujuk kepadanya. Dan ketika itu suami atau bekas suami itu sudah menjadi laki-laki asing bagi dia. Tidak boleh lagi berpandang-pandangan, tidak boleh lagi berdua-duaan dan lain sebagainya, ya. Nah, sudah menjadi orang asing sebagaimana sebelum mereka menikah. Nah, ini hukum yang ketiga. Kemudian yang keempat, la yalhaqul mukhali'ah talaqun aw ziharun aw ila'un athna'a iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyyah an zawjiha. Tidak dimasukkan ke dalam hukum khulu, yaitu talak. Ini jangan disamakan khulu dengan talak. Talak lain, khulu lain. Ya, kalau talak itu haknya siapa? Haknya suami. Ya, haknya suami. Dan itu bertingkat-tingkat. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Talak 1 dan talak 2 disebut talak raj'i. Jadi masih bisa rujuk. Talak 3 disebut dengan talak bain, pisah. Ya. Nah. Au zihar ataukah zihar. Ya, ini juga tidak termasuk zihar. Zihar lain, khulu' lain. Zihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, anta ka dhahri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku, yakni haram untuk saya gauli. Jadi dia menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Dan itu ucapan yang mungkar. Kok bisa Anda menyamakan istri Anda dengan ibu Anda? Ibu itu adalah orang yang telah melahirkan Anda. Istri Anda tidak mungkin melahirkan Anda. Kok disamakan? Dalam hal haram digauli. Makanya disebutlah zihar. Dan ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian turun ya ayat yang pertama dan seterusnya dalam surah Al-Mujadilah. Nah, karena ada sebab yang terjadi di masa Rasulullah di mana seorang suami setelah hidup bersama dengan istrinya dalam waktu yang lama sampai mereka masuk ke umur usia tua, setelah itu dia mengharamkan untuk menggauli istrinya. Namanya zihar. Ya. Nah, mengatakan anta alayya ka dhahri ummi, ataukah langsung mengatakan anti alayya haramun. Itu tegas. Kamu haram saya gauli. Bukan talak, bukan. Ya kan? Namanya zihar. Ya, namanya zihar. Maka zihar dengan khulu itu berbeda. Karena yang menzihar dari pihak laki-laki atau suami. Khulu dari pihak istri. Au ila ataukah ila? Ini juga bukan ila. Ila itu seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya ataukah lebih dari 4 bulan dalam keadaan dia mampu menggauli istrinya. Dia punya kemampuan untuk menggauli istrinya tapi dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mau menggauli istrinya. Ini namanya ila. Dan insya Allah juga ini akan ada pembahasan khusus, bab khusus. Ya, jadi talak ada bab khusus, zihar ada bab khusus, ila juga ada bab khusus. Ya, dan itu semua berbeda, ya kan? Semua itu berbeda. Nah, dan juga berbeda dengan khulu. Ya. Sehingga dalam hukum khulu itu tidak dimasukkan hukum talak, tidak dimasukkan hukum zihar, tidak pula dimasukkan hukum ila. Nah, asna iddatiha, di tengah-tengah masa iddahnya dari suaminya yang wanita tadi mengkhalak dirinya dari suami itu. Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha, karena ketika seorang istri minta khulu dari suaminya, minta diceraikan oleh suaminya, maka istri ketika itu menjadi ajnabiyah, menjadi wanita asing dari suaminya. Ya.
Beda dengan talak. Kalau talak, ketika suami mentalak istrinya dengan talak 1, talak 2, istri tidak boleh meninggalkan rumah. Tetap tinggal di rumah yang dia hidup selama ini bersama suaminya. Sehingga kalau suaminya mau rujuk kan enak. Tidak perlu jemput lagi di rumah mertua. Ya. Nah, dan itu perlu diperhatikan bahwa kalau talak 1 dan talak 2, wanita atau istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Dan suami juga tidak boleh mengusir istrinya. Ya, tidak boleh. Demikian pula zihar dan ila. Nah, jadi beda dengan khulu. Kalau khulu itu sudah tidak boleh lagi bersama. Ya, begitu. Karena sudah jadi orang lain begitu. Nah, sudah jadi orang lain. Ini sudah 4 hukum. Kemudian hukum yang kelima. Yajuzul khul'u fil haidhi wa tuhri alladhi jama'aha fi. Boleh seorang wanita minta khulu' ketika dia haid. Tidak ada masalah. Sementara haid, dia kembalikan maharnya kepada suaminya. Nih, saya kembalikan maharmu. Boleh. Nah, wa tuhri alladhi jama'aha fi. Ataukah istri sudah suci dari haid dan bahkan sudah digauli oleh suaminya, boleh si istri minta khulu. Beda dengan talak. Ya, talak ya harus suami paham dan tahu hukumnya. Anda tidak boleh mentalak istri Anda ketika haid. Ibnu Umar ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid, Rasulullah mengatakan kepada Umar, suruh Ibnu Umar kembali kepada istrinya. Dan kalau sudah suci istrinya, ya terserah dia mau menceraikannya atau mau tetap bersamanya, terserah. Yang penting jangan dia ceraikan istrinya ketika istrinya haid. Ataukah istrinya sudah suci dari haid, tapi dia sempat menggaulinya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh seorang suami mentalak ketika itu. Ini para suami harus paham. Ya. Nah, jadi tidak boleh mentalak istri ketika istri haid. Yang kedua, tidak boleh mentalak istri ketika istri sudah suci dan sudah digauli. Nunggu lagi haid berikutnya, baru Anda ceraikan. Ya. Nah, ini. Adapun khulu tadi bagaimana? Boleh walaupun haid dan walaupun suci dan sudah digauli. Nah, itu bedanya, ya kan? Jadi beda penamaan, beda hukum, ya kan? Nah, li'adami dharari 'alaiha bidzalik, karena tidak ada kemudaratan bagi istri ketika itu. Karena istri yang minta, jadi kan mau tidak mau ya bisa. Beda kalau ya talak. Itu hubungannya dengan hak suami. Fa innallaha subhanahu atlaqahu wa lam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan yang namanya khulu, ya, tidak membatasi dengan masa dari masa-masa yang lain, ya, tidak mengatakan harus seperti ini, harus seperti ini. Beda dengan talak. Talak itu ada hukum-hukum tersendiri, ya. Nah, insya Allah juga akan datang penjelasannya pada bab khusus. Sudah masuk waktu? Ya. Kenapa? Berapa menit lagi? 10 menit. Nah. Kemudian hukum yang ke-6. Yahrumu 'ala ar-rajuli ay yu'zi zawjatahu. Haram bagi laki-laki atau bagi suami menyakiti istrinya. Wa yamna'aha huquqaha, dan menahan hak-hak istri. Itu haram. Hatta yatarraha ila khal'i nafsiha, sampai pada akhirnya istri terpaksa minta khulu. Artinya apa?
tidak boleh atau haram bagi suami yang menjadi penyebab. Ya, dia sering menyakiti istrinya, tidak memberikan hak istrinya, sampai istrinya minta khulu. Beda dengan peristiwa yang terjadi pada Sabit bin Qais, sahabat yang mulia tadi. Itu dari penampilan beliau secara zahir, kan beliau tidak mampu rubah. Ya, wajahnya begini, kemudian mau dijadikan gagah tampan begitu, tidak bisa. Ya kan? Itu bukan unsur kesengajaan. Ya, memang dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dan yang haram di sini adalah kalau suami sengaja, ya, menyakiti istri, suami sengaja tidak memberikan hak kepada istri supaya mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya dia kembalikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali mahar yang pernah dia berikan. Apalagi mungkin tambak berapa hektar ini. Ya mungkin miliaran kalau dijual kembali kan. Wah ini lumayan kalau dijual bisa 5M. Ya. Akhirnya dia sengaja menyakiti istrinya. Dia sengaja tidak memberikan hak istrinya. Akhirnya terpaksalah istri mengembalikan maharnya. Ini hukumnya haram. Ya, haram. Berarti ada unsur kesengajaan. Ya. Ada unsur kesengajaan. Sengaja dia menyakiti istrinya ataukah tidak memberikan hak istrinya supaya harta yang pernah dia berikan kepada istri itu dikembalikan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'dhuluhun litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah." Dan janganlah kalian wahai para suami menyusahkan mereka. Mereka siapa? Istri-istri kalian. Jangan kalian menyusahkan mereka litadhhabu, karena hendak mengambil kembali bi ba'dhi ma ataitumuhun, sebagian apa yang kalian sudah berikan mereka berupa mahar. Ini jelas ayatnya kan? Jadi jangan kalian menyusahkan istri-istri kalian karena hendak mengambil kembali mahar yang pernah kalian berikan kepada mereka. Akhirnya mereka terpaksa mengembalikan mahar itu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istri itulah yang melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan, dengan jelas, selingkuh dengan orang lain. Nah, maka kalian bisa menceraikannya. Ya. Nah, ini hukum yang ke-6. Kemudian hukum yang ke-7, yang terakhir. Yukrahu lil mar'ati wa yuhdharu 'alaiha mukhala'atu zawjiha ma'a istiqamati al-hali wa duna sababin yaqtadihi. Makruh bagi seorang wanita dan dilarang atas seorang wanita meminta khulu' dari suaminya apabila keadaan keluarganya tetap istiqamah, harmonis, dan tanpa ada sebab yang mengharuskan seperti itu. Hukumnya makruh, ya. Suami minta khulu', tidak ada sebabnya, kok dia minta khulu'? Ini yukrah. Nah, karena mungkin ya pengen nikah dengan laki-laki lain, ya. Nah, tidak ada sebab yang mengharuskan dia minta khulu', tapi dia minta khulu'. Kayakuna zawju ma'iban fi khalqihi. Termasuk alasan yang seorang wanita boleh minta khulu' adalah seperti suaminya ma'iban fi khalqihi. Ada aibnya dari sisi ya penciptaan secara zahir. Pada tubuhnya ada aibnya, ya. Walam tatik al-mar'ah al-baqa' ma'ahu, dan si istri tidak sanggup untuk hidup bersama dengan suami yang cacat seperti itu, ya. Nah, kekurangan dalam ya penciptaannya, naam, dan istri tidak mampu hidup bersama. Aw kana sayyi'an fil khuluq, ataukah suaminya adalah sayyi'an fi khuluqihi,
orang yang jelek akhlaknya. Suami termasuk orang yang jelek akhlaknya. Sering mukul, sering nampar sedikit-sedikit, marah, banting barang-barang dan lain sebagainya. Ya. Nah, sedikit-sedikit marah, kemudian membanting barang-barang yang ada dalam rumah. Tidak mampu menahan emosi. Ya, tidak sholat. Naam. Bahkan mungkin ya minum khamr, judi dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan alasan yang syar'i bila seorang istri minta khulu. Aw khafat alla tuqima furudallah, ataukah khawatir kalau tetap bersama dengan suaminya dia tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu seorang wanita boleh minta khulu. Nah, ini 7 hukum yang terkait dengan khulu. Dan yang tersisa adalah al-hikmatu min masyru'iyyatil khul'i, ya, hikmah disyariatkannya khulu. Nah, dan itu insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Adapun di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan dan mudah-mudahan memberikan manfaat, dan waktu yang masih ada sedikit kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam. Tafadhal. Misal sudah menjadi dulu, maka dia sama satu anak, istri ini harus diterus sama atau misal satu rumah. Nah, menjadi istilahnya itu bukan rujuk kembali, ya, dan juga tidak disyaratkan istri nikah dulu dengan laki-laki lain, tapi ya langsung dengan melakukan atau mengadakan pernikahan baru. Jadi melamar ulang, ya. Kemudian ya kalau diterima, ya nanti akad nikah yang baru seperti semula. Tidak mesti. Ya. Umpama istri kemudian juga masih punya keinginan setelah minta khulu, ternyata punya keinginan untuk bersama lagi dengan bekas suaminya, dan suaminya pun masih cinta, ya maka melamar, ya, kemudian akad nikah baru, naam, kemudian mahar yang baru, dan seterusnya. Ini seperti nikah di awal kali, ya. Persyaratan-persyaratannya seperti ketika nikah di awal kali. Nah, jadi pengantin baru lagi. Iya, itu disyaratkan. Nah, Maharnya ini yang masalah maharnya itu tidak dikembalikan. Apakah itu sah? Tidak, kalau misalnya tidak bisa kembali. Nah, kalau mahar yang pernah diberikan itu sudah terpakai, bahkan kemungkinan dipakai bersama, ya kan? Dipakai bersama, sehingga suami tidak mungkin bisa menuntut itu karena sudah dipakai bersama, ya. Dan istri tetap minta khulu, tapi mungkin masih ada sisa, ya tinggal sisanya itu dikembalikan, ya, dikembalikan. Dan yang terjadi di masyarakat kita ini karena ketidaktahuan mereka tentang hukum khulu ini, ya pokoknya minta juga cerai tanpa dia kembalikan maharnya kepada suaminya. Padahal termasuk poin yang sudah kita bacakan tadi,
ya, itu khulu, ya, harus dikembalikan maharnya. Ini poin yang pertama tadi, ya. Nah, ya la yaqau illa bi'iwadin maliyin. Tidak terjadi khulu itu kecuali ada harta yang dikembalikan kepada suami. Kalau suaminya mengatakan, tidak usah kamu kembalikan, ya, saya relakan, silahkan pakai bersama anak-anak kita, dan tetap terjadi khulu, bisa juga. Karena mahar yang merupakan hak suami, itu dia sudah relakan, ya kan? Dia sudah relakan. Apalagi mungkin di situ ada anaknya 1 atau 2, ya kan? Nah, tapi kalau suaminya menuntut, ya harus kembali. Ya, harus kembali. Belum ini dari apakah ini bisa yang dulu jangan dulu kita ya bagaimana apa permintaan. Nah, setelah kita tahu permasalahannya bahwa sini itu dia minta perlu karena sesuatu yang tidak disenangi dari suami itu yang menikah lagi. Dia menikah lagi. Punya itu yang kan dia tidak suka. Dia mau hanya suami itu poligami. Kalau dia pilihkan, dia pilihkan. Setelah dia menikah bukan dia pilihkan. Ini terjadi misalnya. Bukan yang dipilihkan, yang dia disuka. Kemudian dia minta dulu. Ada ketidaksenangan kepada suaminya yang menikah lagi atas pilihannya. Jadi terjadi korupsi. Nah, ini terkena pada poin yang ketujuh, hukum yang ketujuh, itu makruh bagi seorang wanita minta khulu tanpa alasan yang syar'i yang mengharuskan. Alasannya tadi tidak syar'i. Ya. Kenapa? Karena seorang suami ketika menikah lagi dengan wanita yang lain, itu tidak dipersyaratkan harus sesuai dengan pilihan istri pertama. Ya, harus dia yang pilihkan, bahkan dia lamarkan mungkin. Nah, dalam arti bahwa kita ketahui di masa Rasulullah ketika ingin menikah lagi kan tidak minta izin kepada istri yang tua. Bagaimana kamu suka ini? Ya, kamu yang lamarkan saya dan seterusnya, ya kan? Berarti alasannya itu tidak syar'i. Ya. Iya, iya. Dibenci, kalau bahasa kita dibenci. Itu pun kalau makruh dalam kata-kata ulama terdahulu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, makruh itu masuk ke haram. Makruh lit tahrim. Jadi makruh sendiri, penggunaan kata makruh itu ada 2. Makruh lit tanzih yang harus ditinggalkan untuk mensucikan diri, ada makruh lit tahrim, makruh tapi itu hukumnya haram. Seperti rokok, itu disebutkan makruh, tapi makruh haram maksudnya di situ. Karena sekian banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Itu yang lain tidak ada masalah ya. Dengan keluarga tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nah. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hikmah disyariatkannya khulu. Kenapa sampai Allah mensyariatkan yang namanya khulu? Padahal ini laki-laki sudah menikahi seorang wanita, tapi ketika wanita minta khulu, kok terjadi begitu? Nah, insya Allah nanti kita bacakan hikmahnya.
ونكتفي بهذا القدر والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.